Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas lanjutan alur cerita Donghua. Chuyun juga mengambil topi jerami Nona Hijau. Karena dengan adanya ia di sini, Nona Hijau tidak perlu khawatir kehilangan kendali dan menyakiti orang lagi. Chuyun tahu masih ada 3 hari lagi menuju sesi kedua ujian besar. Chuyun nampaknya akan pergi ke klan iblis untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah itu terlihat Chuyun dan Nona Hijau ada di rumah. Chuyun sedang bermeditasi di sana. Nona Hijau sendiri sedang melihat suatu buku alkemis. Tidak lama muncullah Yaksin yang mengatakan agar Chuyun berhentilah berlatih terlebih dahulu karena mereka akan makan. Namun dijawab oleh Nona Hijau, Chuyun jangan diganggu sebelum pertandingan kedua. Di saat itu Yaksin mengatakan jika ia menyentuh Nona Hijau, maka akan terjadi sesuatu. Ia pun mencobanya dengan sebuah bunga. Dan benar saja, ketika bunga itu menyentuh Nona Hijau, bunga itu pun langsung menjadi layu. Muncullah Nona Yafu di sana. Ia pun meminta maaf kepada Nona Hijau karena adiknya seperti itu. Yaksin meminta maaf, ia tidak bermaksud seperti itu. Ternyata Nona Hijau ini bernama Nona Lanru. Nona Lanru tidak masalah karena ia sudah terbiasa selama bertahun-tahun menghadapi orang-orang. Nona Lan akan keluar karena ia akan melakukan sesuatu. Tapi kata Nona Yafu, jangan terburu-buru pergi karena mereka akan makan lebih dulu. Yafu tidak takut karena Chuyun yang membawa Nona Lan ke sini. Maka semuanya akan baik-baik saja. Setelah hal tersebut, Chuyun bersama para kera menuju Sentran, yakni sebuah pagoda dari ular piton. Salah satu kera pun menanyakan, mengapa terburu-buru? Karena jelas Kaisar Zun tidak memiliki kaisar di suku ular piton. Chuyun dapat menggigitnya selangkah demi selangkah untuk meningkatkan kekuatan. Ditegaskan oleh Chuyun, tangkap pencurinya terlebih dahulu, lalu tangkap rajanya. Yang artinya menundukkan raja itu di akhir. Dikarenakan mereka tidak punya banyak waktu, Chuyun mengatakan mereka jangan menunggu kabar dari Fetian. Kera putih memberitahu, meskipun Kaisar Sunran telah membuat terobosan dalam beberapa tahun terakhir, tapi ular kudis itu adalah wilayah Kaisar Wu. Mungkin dia ditampar sampai mati oleh ekornya sebelum dia bisa memohon belas kasihan. Kata Chuyun, tidak apa-apa. Kekuatan tempur Fetian tidak tinggi, tapi kemampuan Chuyun berbelas kasihan dan penundaan itu sungguh luar biasa. Sementara itu terlihat Fetian mengetuk-ngetuk pintu dari pagoda. Ia pun menyuruh ular itu untuk keluar. Hingga akhirnya Fetian pun akan menyerang untuk merobohkan rumah itu. Di dalam pagoda, ular mengatakan sangat berisik sehingga ia tidak bisa tidur. Padahal ia tidak mengganggu Fetian. Malah Fetian datang sendiri untuk mencari kematian. Ular itu ternyata adalah seekor ular besar. Fetian merespon, bahkan setelah ular besar dipotong oleh Kaisar Zun, masih suka berbicara omong kosong. Tapi ular itu menyuruh Fetian untuk pulang saja. Ia pun meremehkan kekuatan Fetian. Fetian justru memprovokasi ular besar dengan bokongnya. Hingga akhirnya ular besar itu pun menyerang Fetian. Fetian menyerang balik. Terjadi pertarungan dan kejar-kejaran di antara mereka berdua. Ular besar pun akan membuat Fetian babak belur dan berlutut kepadanya sampai memohon ampun. Fetian membalas perkataan itu bahwa ular besar hanya akan bisa makan kentut dari belakangnya. Aduh, gimana tuh? Ular besar pastinya marah. Ia pun ingin tahu apakah Fetian masih berani mengatakan itu di masa depan nanti. Fetian pun terkena serangan bola api dari ular piton tersebut. Namun tiba-tiba saja ular piton itu pun terjebak dalam formasi yang dibuat oleh Chuyun. Fetian juga berubah ke dalam mode ular pitonnya untuk menyerang. Selanjutnya, 2 kera muncul dari portal untuk membantu pertarungan. Pertarungan pun terjadi di antara mereka.
Pedang besar dari langit pun menancap kepada ular piton tersebut. Ular itu pun mencoba memadamkan api yang ditimbulkan dari pedang tersebut. Ia pun mengatakan, apakah berpikir bisa mengalahkannya tanpa mutiara air biru? Hingga akhirnya Cuyun pun muncul dari celah portal. Dengan hentakan kekuatannya, ia pun menawarkan, jika ular piton tunduk kepadanya dan mengakuinya sebagai bos, maka ia bisa mengampuni ular piton. Namun sepertinya ular itu menolak karena tidak ingin menjadi budak seperti Fetian. Cuyun pun menekan ular piton dengan kekuatannya. Ular itu marah kepada Fetian. Jika bukan karena Fetian mengganggunya di dalam pagoda, maka ia tidak akan ditindas seperti ini. Ular mempertanyakan mengapa Fetian bekerja sama dengan orang luar untuk menindasnya. Kemudian ular itu pun berubah ke dalam wujud manusianya. Ia pun kecewa kepada Fetian dan juga dua kera yang bergabung dengan Cuyun untuk menghabisinya. Fetian terkejut, ternyata ular itu wujudnya adalah seorang wanita. Nona ular mengatakan bahwa di masa lalu ia dan Fetian suka bertarung satu lawan satu. Ia pun berpikir Fetian menyukainya, jadi ia berpura-pura kuat setiap saat. Ia pun tidak menyangka Fetian akan bekerja sama dengan orang luar untuk menindasnya. Fetian pun meminta bantuan kepada Cuyun. Kata Cuyun, jika tidak berhasil, ia pun akan pergi ke Mancau untuk bersatu. Kedua, ia ingin menggunakan manik-manik air biru milik Nona Ular untuk menggantikan obat mujarab yang semuanya beracun di tubuhnya. Tapi Fetian akan memberikan sebuah pil kepada Cuyun secara gratis. Melihat itu, Nona Ular mengetahui bahwa bukan Fetian yang ingin menghabisinya. Kata Fetian jelas, ia tidak ingin menghabisi karena mereka telah berjuang selama lebih dari 2000 tahun. Itu bisa dianggap sebagai persahabatan. Meski begitu, Nona Ular menghalangi jalan bosnya yakni Cuyun. Ia pun harus mengikuti kata Cuyun. Yang akhirnya Nona Ular pun bersedia bersumpah untuk mengikuti Raja Pelindung yang adalah Cuyun sebagai tuannya. Cuyun pun setuju. Ia pun menyuruh Nona Ular bersama Fetian untuk pergi dan taklukkan klan Piton yang tersisa. Mereka berdua pun mematuhi perintah Cuyun. Fetian juga dipukul oleh Nona Ular karena baru saja memukulnya dengan keras. Fetian pun meminta maaf yang hal itu diterima oleh Nona Ular yang menyukai Fetian. Setelah hal itu, Cuyun bilang, dengan 10.000 pil racun ini, ia akan menemui Lei dan Feng. Karena dia dapat menyempurnakan segala fenomena, kehampaan, dan tubuh Dharma yang akan membuat terobosan. Sementara itu di tempat lain, ada salah satu orang yang dari praktisi klan Piton memberitahukan kepada ayahnya bahwa Nona Shenran yang adalah Nona Ular baru saja menembus level Kaisar. 3 hari yang lalu mereka merebut kembali 15 kota secara berturut-turut. Suku Mang akan segera bersatu. Ia pun curiga ada ahli di belakangnya yang membantu Dongfang. Muncullah ayahnya itu dengan mengatakan Xuanze. Xuanze pun akan memenuhi kepercayaan ayahnya tersebut. Sementara ayahnya bilang ratusan tahun telah berlalu, ia pun mencari di manakah macan putih bersembunyi. Berpindah di tempat lain, terlihat 3 wanita rubah yang salah satunya sedang berlatih. Cuyun pun tidak menyangka. Tanpa diduga pelatihan ini mulai terbentuk hanya dalam waktu 1 bulan. Di masa depan, apakah itu menyempurnakan ramuan atau menyempurnakan senjata, tidak akan ada yang mengganggu. Kemudian muncullah alkemis Qian Kyo. Ia mengatakan, untungnya saja Cuyun memiliki aliansi suku beruang yang direkrut. Jika tidak, hanya mengandalkan beberapa alkemis saja, itu akan sulit. Karena begitu banyak ikan mas cerucian di luar sana yang tidak dapat dihentikan. Salah satu dari 3 wanita rubah pun merayu Cuyun, yang sudah lama tidak mengajak mereka bermain. Kakaknya wanita rubah pun mengatakan Cuyun sedang sibuk, apalagi menyatukan klan Piton itu sangat berbahaya. Ia khawatir kekuatan mereka mungkin tidak cukup untuk melindungi diri sendiri. Tapi kata adiknya wanita rubah, tenang saja.
Karena Raja Cuyun ada di sini, apa yang ditakutkan? Cuyun nih bos, senggol dok. Wih, di Raja Pelindung nih Cuyun bos. Aduh, mana nih? Cuyun pun mengizinkan wanita rubah itu untuk ikut bersamanya, asalkan mengikuti instruksi. Cuyun mengetahui, selama Xuanze terakhir dikumpulkan, itu akan menyatukan seluruh klan Piton. Pada saat itu terjadi, meski Cuyun dan pasukannya menghadapi 3 keluarga kerajaan utama dari klan iblis, mereka akan mampu bertarung. Sementara itu di tempat lain, Fetian dan Nona Ular sedang menemui Xuanze, yang adalah ular piton juga. Fetian menyuruh agar Xuanze dan kura-kura keluar dan menemui bosnya Cuyun. Kalau tidak, ia akan merobek-robek cangkang kura-kura. Muncullah Xuanze di atas rumah. Ia pun menduga ternyata bukan Fetian, orang di balik rencana untuk menyatukan klan Piton. Tidak lama kura-kura pun muncul menyerang Fetian. Kura-kura itu pun mengatakan orang di balik semua ini sangat berani memprovokasi klan ular piton raksasa. Nona Sentran pun menyerang kura-kura tersebut karena tidak terima kekasihnya Fetian dilukai. Ia pun mengeluarkan kekuatan air untuk menyerang kura-kura. Kura-kura itu pun menggunakan semacam artefak untuk menahan serangan tersebut. Di tempat lainnya, di restoran, Cuyun dan wanita rubah sedang melihat fenomena langit yang disebabkan oleh pertarungan. Salah satu wanita rubah mengatakan, bukankah Xuanze hanya di ranah surgawi? Apakah mungkin juga menembus ke alam kaisar? Tapi kata wanita rubah, tidak mungkin menembus hanya dalam beberapa hari. Kata Cuyun, sepertinya ada seseorang yang tidak ingin mereka menaklukkan klan Piton. Cuyun pun menyuruh 2 beruang untuk menjaga para wanita rubah di sini, sedangkan ia akan pergi dulu. Kembali kepada manusia kura-kura yang mengatakan bahwa Nona Sentran tidak pernah meninggalkan pagoda pohon kuno selama 1000 tahun. Mengapa sekarang datang ke sini dan bertempur di mana-mana setelah menembus ranah? Dijawab oleh Fetian dan Nona Sentran. Ini sesuai dengan keinginan dari bos Cuyun. Fetian menyuruh manusia kura-kura untuk berlutut dan mengikuti Cuyun. Tapi manusia kura-kura tidak mau, karena kakek dari Fetian saja menyebut dirinya junior di hadapannya. Kemudian manusia kura-kura itu pun akan menyerang dengan menggunakan senjata berdurinya. Nona Sentran maju untuk melawan manusia kura-kura untuk mengembalikan muka dari kakeknya Fetian. Terjadi benturan kekuatan di antara mereka berdua. Nona Sentran pun terpental. Ia mengatakan cangkang kura-kura sangat keras. Namun di saat itu, 2 beruang sudah bersiap dengan pukulannya, menyerang manusia kura-kura sesuai perintah dari Cuyun. Manusia kura-kura sangat marah karena 2 beruang bodoh menyerangnya secara diam-diam. Para beruang tidak terima disebut beruang bodoh oleh kura-kura. Mereka berdua pun menyerang kembali, dibantu oleh Nona Sentral menyerang dengan wujud ularnya. Serangan gabungan tersebut berhasil menjatuhkan manusia kura-kura. Xuanze yang melihat itu, ia mengetahui bahwa bos Cuyun belum muncul. Ia pun mengatakan bahwa manusia kura-kura tidak boleh kalah dengan mudah. Ia pun semacam menyuntikkan kekuatan dan ramuan kepada kura-kura. Kura-kura itu pun kembali ke dalam wujud kura-kuranya dan menjadi lebih kuat. Fetian tahu bahwa kura-kura diberikan ramuan yang meningkatkan level kultivasi sebesar 30%. Alhasil kura-kura pun dengan mudah melukai 2 beruang dan juga Nona Sentran. Di saat itu untungnya saja Cuyun dengan kekuatan pedangnya langsung menikam kura-kura itu dengan pedangnya. Namun diremehkan oleh kura-kura karena Cuyun tidak akan bisa menembus baju besinya. Ditegaskan oleh Cuyun, ia pastinya bisa menembus baju besi ini karena kura-kura menembus kultivasi dengan menggunakan ramuan.
小小武皇，可惜是凯。 Kemudian Chuyun sudah menyiapkan formasi yang menjebak kura-kura tersebut. Kura-kura pun terkejut, ternyata ini adalah api matahari yang sebenarnya. Chuyun pun memperbesar pedangnya dan berhasil melukai kura-kura. Chuyun mengatakan bahwa kura-kura sebenarnya lemah, hanya mengandalkan ramuan untuk menembus ranah sementara waktu. Kemudian Xuanze mengatakan, ternyata Chuyun orang di balik semua ini. Dengan santai ia pun minum arak dan mengatakan, akhirnya ia menemukan Chuyun. Nampaknya ia bersiap untuk bertarung dengan Chuyun. 一尊修为，很巧，是藏在森染王背后。